Tabe selamatnya tunda kula bawi hatu bakas tabela hendak menyapai tandak sarita spiritege kataun jelas. Nakesai tasakula tulak berjuang beralebu sanggup pakai jauh beraumai bapa ranan tegeni asakula angat pangke media sanunu belum melai petok danu mulu sial kaku selajur menampu kue dia kadang sanunu amun mingat wirayat kisah dia akan hapuskan lepas angat pembelum manapun ke kanan angat marindau ke tahun kadang ku manje kadang dia ranan lepa ongkos balanja pikiran pusang dia di manimpa tanggal lampin susah gantar tapi jite dia menyurut angat kehendak ditau nyurut biar maju jimiar isut belaku ampin tandak menyuruh tinggal tu bewe aku ngadayu apa maibur kula tahu tinggal tu bewe tandang kadayu aku ngarungut sampai panetu. Hai sahabat kreatif, saya Supriyani, senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara RRI Goes to School. Kali ini kami berada di SMK Karsa Mulia Palangkaraya di Jalan Geobos nomor 130 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan topik kita teman-teman yaitu kegiatan pembelajaran dan prestasi. Dan tadi sebelum memulai kebersamaan kita di RRI Goes to School kali ini, teman-teman sudah mendengarkan bersama persembahan Karungut dari Hengki kelas 10 MMA dengan judul Karungut Anak Tabela. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Baik, di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman-teman semua bisa terus saksikan RRI Goes to School kali ini dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Kita akan menyaksikan terus penampilan dari teman-teman di sini ya. Nanti ada pembacaan puisi, ada penampilan band dari Karsa Mulia Palangkaraya, luar biasa. Dan juga tentu teman-teman semua siaran ini bisa kamu dengarkan di FM 92,4 MHz. Dan siaran ini live streaming juga di aplikasi RRI Playgo. Jadi buat teman-teman semua yang mau dengerin kita, download sekarang. Yang di tempat ini juga teman-teman dari Karsa Mulia download RRI Playgo ya. Di Play Store dan App Store-nya. Jadi kamu bisa dengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya kapan saja. Baik, sebelum kita ngobrol nih dengan narasumbernya, udah ada. Teman-teman bisa lihat sendiri di kanal YouTube kita Pro 2 RRI Palangkaraya dan bisa dengarkan kita di
92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo ya. Di sebelah kiri Riani, wah ada beberapa siswa-siswi berprestasi dari Karsa Mulia. Di sebelah kanannya Riani, wah ada dua bapak-bapak yang ganteng banget gitu ya. Iya, bapak guru itu awet muda, makanya enak jadi bapak guru ya Pak Maulana ya. Iya, Maulani, betul banget ya. Oke langsung saja, sebelum nanti kita ngobrol, kita mau dengarkan dulu nih teman-teman. Ada yel-yel dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Silakan Titan pimpin. Baik. Tepuk semangat sa. Mulai. Karsa Mulia, Karsa Mulia, yes. Semangat sa. SMK bisa hebat. Oke tepuk tangan semuanya, ye. Hebat banget ya. Iya teman-teman langsung saja Riani akan memperkenalkan narasumbernya pada RRI Goes to School kali ini. Ada Bapak Marsio STMPD, Kepala Sekolah dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Halo Bapak. Halo Kak Riani, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dan juga ada guru pendamping, ada Pak Ahmad Maulani SPD. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Dan nanti kita akan ngobrol ya Pak ya, terkait bagaimana pembelajaran di SMK Karsa Mulia Siap? dan juga prestasinya. Dan tentu kita sekilas nih teman-teman nanti ngobrol dengan beberapa perwakilan siswa-siswi yang berprestasi di SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Nah, untuk lebih kenal lagi nih ya dengan sekolah ini, kita langsung aja nih mendengarkan dari Bapak Marsio STMPD, Kepala Sekolah terkait SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RRI Palangkaraya yang telah berkenan hadir di tengah-tengah SMK Karsa Mulia Palangkaraya. SMK Karsa Mulia Palangkaraya didirikan pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Diawali gagasan atau ide dari Ibu Hajah Sodati Warsito Rasman, selaku pembina Yayasan Karsa Mulia. Beliau menginginkan sebuah lembaga pendidikan di bidang vokasi yang nantinya bisa menjawab tantangan zaman bagi putra-putri Kalimantan Tengah. Mengingat Provinsi Kalimantan Tengah yang begitu luas, namun memiliki akses pendidikan yang masih kurang dibanding dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Atas inisiatif beliau, kami yang ada di Kota Palangkaraya menindaklanjuti dengan merealisasikan, yakni keberadaan SMK Karsa Mulia. Maka sejak tahun 2001 kita telah menerima peserta didik baru sebagai angkatan yang pertama. Sampai dengan hari ini jumlah siswa yang ada di SMK Karsa Mulia alhamdulillah sudah 714 orang siswa dan kita telah meluluskan sejak tahun 2004. Mungkin itu tentang SMK, sekilas tentang SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Oke tepuk tangan nih penonton, hebat banget di sekolahnya ya. Hampir 1000-an sudah. Insya Allah. Oke targetnya berapa nih Pak? Ya, tentu kita tidak menargetkan hanya kepada jumlah, tetapi tentu kita akan mengkualitaskan Oke. SDM yang ada di Palangkaraya dan di Kalimantan Tengah. Baik kalau untuk jurusan ada berapa di SMK Karsa? Baik untuk jurusan sejak tahun pertama yang tertua itu adalah jurusan otomotif, di mana otomotif ini kita ada 2 kompetensi keahlian. Baik. Yang pertama teknik kendaraan ringan otomotif, yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka kita buka jurusan di bidang IT, yakni adalah multimedia. Kemudian sejak 5 tahun yang lalu kita membuka satu jurusan lagi tentang bisnis daring dan pemasaran. Ini semuanya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja yang ada di Palangkaraya dan di Kalimantan Tengah. Baik, wow hebat banget. Artinya melihat fenomena peluang pekerjaan sekarang Betul, gitu ya. betul. Karsa Mulia
membuka bagaimana untuk para pelajarnya untuk bisa belajar. Siap. Oke. Nah, kemudian juga Pak, dari 700-an siswa yang ada, udah ada berapa ruangan di sekolah ini? Untuk ruang kelas, karena kita SMK, kemudian juga dari pemerintah merekomendasikan memang kebutuhan ruang kelas kita atau jumlah rombongan belajar ada 21 kelas, namun ruang kelas yang kita miliki hanya 14. Sehingga pada bulan-bulan tertentu kita ada 2 shift pagi dan sore hari. Contohnya pada saat sekarang ini di bulan November dan Desember, ini untuk jam pagi ini adalah kelas 10 dan kelas 11, kemudian jam sore kita gunakan untuk kelas 12. Baik. Artinya dari pagi sampai sore rame terus sekolah ini ya? Betul. Selain aktif untuk bidang akademis, tentu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk beraktualisasi siswa. Sehingga saya sangat bersyukur banyak anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Baik, nah untuk itu nih Pak ya, kita langsung ngobrol saja Baik. sama teman-teman yang pastinya perwakilan dari beberapa siswa SMK Karsa Mulia yang berprestasi. Dari sebagian ini pasti banyak banget yang sudah berprestasi ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, nah langsung saja nih teman-teman ya, kita ngobrol dulu. Ada Rafli yang mana? Halo. Oke, itu dia Rafli. Kemudian juga Maulana. Iya. Wah, pakai baju paskibraka nih teman-teman ya. Jadi kalau kamu nonton di kanal YouTube kita bisa lihat bagaimana penampilan mereka dengan prestasinya mereka masing-masing. Dan juga ada Titan. Siap. Nah Titan ini yang Aryani tuh nanti tanya-tanya ini baju apa yang dia pakai gitu ya. Kayak itu santai banget ya Pak ya, mau camping atau apa gitu bajunya ya. Iya baik, dan di belakang Aryani juga ada Wildiana. Baik, ada Fania. Nah itu dia, dan ada Grace. Baik, ya pasti terkenal banget nih teman-teman ini nih ya di sekolah ini. Banyak fansnya, yang mana nih fansnya Grace? Angkat tangan. Wes. Kalau fansnya Rafli? Iya. Semuanya punya fans masing-masing gitu ya. Baik, kita langsung tanya dulu dengan Rafli ini. Oke, kita tanya-tanya nih, Rafli kelas berapa? Kelas 11 TB SMB. Oke, dan tentu boleh kamu cerita buat teman-teman yang dengerin Pro 2 dari Palangkaraya, prestasinya kamu apa, silakan. Oke, untuk dari segi prestasi, kemarin sempat mewakili Kalimantan Tengah di ajang event Ransaka Nasional tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung. Wow, hebat. Iya, jadi tentu prestasi kamu baru satu, mungkin banyak lagi. Boleh kamu ceritain lagi apa saja lagi Rafli? Untuk yang lainnya mungkin di pencak silat dan juga Muay Thai. Oke, dari semua itu kamu lebih sukanya yang mana? Muay Thai. Itu kenapa? Karena lebih kayak menantang aja gitu. Oh gitu, dan di sekolah ini udah ada ekstrakurikuler itu? Mungkin belum. Iya, jadi kamu belajarnya di mana itu? Untuk belajarnya kami ada komunitas untuk belajar. Terus di dalam komunitas itu kami bisa belajar dan saling pokoknya saling berlatih untuk mengasah ilmu dan juga keterampilan. Karena memang itu apa ya, sebuah aktivitas yang menunjukkan laki banget gitu. Betul. Ya Rafli. Iya, nah dari banyaknya prestasi yang kamu dapatin, kemudian aktivitasnya kamu yang padat itu, bagaimana kamu bagi waktu dengan sekolahnya kamu gitu? Untuk membagi waktu, biasanya saya mengambil aktivitas itu yang malam ya. Malam hari? Iya malam hari, latihannya malam hari. Sampai jam berapa? Biasanya untuk latihan sampai jam 11 malam. Nggak ganggu itu paginya bangun sekolah lagi? Karena sudah terbiasa jadi nggak ganggu. Nggak ganggu, dia terbiasa ya Pak, hebat banget. Bagus kata kepala sekolahnya. Kemudian juga selain itu apalagi bakat dan minatnya Rafli? Untuk bakat dan minat pastinya masih banyak sih di bidang olahraga. Oh olahraga Pak? Bidang olahraga kayak misalnya seperti futsal, badminton, lari, kan itu. Oke, jadi banyak yang disukain oleh Rafli ini yaitu bidang olahraga. Menurut Rafli sendiri untuk anak muda, kenapa olahraga itu penting? Karena di dalam olahraga kita bisa membina fisik sekaligus menjaga kesehatan tubuh.
Terus di situ juga kita bisa kayak refreshing gitu. Baik. Itu ya. Iya. Oke, siapa tahu nanti si Rafli terus bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, ini yang mau didengar teman-teman dan juga para fans yang kamu di sini. Wes, ya. Seperti apa nih triks atau tipsnya kamu bisa terus berprestasi, bisa terus aktif dengan berbagai kegiatannya kamu? Pastinya sebagai anak muda banyak sekali aktivitas itu sekarang mungkin anak muda lebih nggak suka ya. Oke. Karena mungkin lebih suka di bidang game mungkin kan. Tapi karena saya lebih sukanya di bidang olahraga atau yang langsung real berinteraksi sama orang banyak. Tipsnya ya? Ya mungkin kita sebagai anak muda harus bisa membagi waktu lah. Betul. Harus bisa membagi waktu, bagaimana caranya supaya aktivitas kita itu dapat berjalan dengan lancar dengan waktu yang terbatas. Iya, pokoknya, manajemen pastinya. waktu itu Iya, penting gitu ya, betul. yang harus bisa dikelola oleh teman-teman muda lainnya dan juga pasti latihan Iya, ya, betul. Rafli ya. Oke, kita beralih ke Maulana yang sangat ganteng banget pakai baju paskibrakanya. Tepuk tangan dulu buat Maulana. Yeay. Oke, langsung saja Maulana, kamu kelas berapa? Siap, izin perkenalkan nama saya Maulana, saya dari kelas TKR B. Oke, ya. Kemudian selain memang kamu di Paskibraka, Siap. sebelum kita ngebahas ya keterlibatan kamu di Paskibraka, apa nih prestasi lainnya kamu? Prestasi saya selama di sekolah ini saya baru ini, Oh gitu, ya, dan langsung gitu ya. ya Bang. Dan gimana perasaannya kamu ketika kamu aktif di Paskibra dan langsung terpilih? Sangat bangga, Bangga? ya bisa mewakilkan SMK Karsa Mulia untuk mengikuti Paskibraka Kota Palangkaraya tahun Baik. 2022. Oke, jadi si Maulana ini mewakili sekolah gitu? Betul. Oke, seperti apa ceritanya Pak? Mungkin Pak Marsio bisa ceritain. Iya, jadi sejak tahun pertama SMK Karsa Mulia ini selalu mengikuti event seleksi untuk rekrutmen paskibraka baik di tingkat Kota Palangkaraya maupun di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah setiap tahun kita selalu 1 atau 2 orang siswa yang terpilih untuk bisa mengikuti kegiatan pengibaran bendera yang sangat sakral pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Nah, anak-anak ini adalah sebuah ajang yang luar biasa, kesempatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua remaja. Maka setiap siswa kita berikan waktu, ya kita berikan dukungan supaya bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal. Dan alhamdulillah tahun ini ada 2 orang siswa kita, 1 orang putra dan 1 orang putri untuk mengikuti Paskibra di tingkat Kota Palangkaraya. Tepuk tangan semuanya. Dan harapannya ya Pak ya tahun depan selalu terpilih ya. Insya Allah. Untuk mewakili sekolah gitu ya untuk Paskibraka ini sendiri. Nah kalau Maulana lanjut lagi nih, bakat minat kamu apa? Bakat minat saya yang saya suka itu di bidang olahraga. Bidang olahraga juga? Siap. Apa tuh spesifiknya? Saya sering juga main volley. Main volley. Ya, di rumah saya. Kemudian? Kemudian main futsal juga. Oke. Habis itu olahraga kejasmanian seperti lari, push up, pull up. Wow banyak sekali ya Bapak ya. Dari sekolah ini bisa nanti lahir atlet-atlet Pak. Karena Insya mereka Allah. lebih banyak suka olahraga. Iya. Iya karena penting banget ya. Kita harus berprestasi juga, harus cerdas dan tubuh harus sehat ya Pak ya. Ya kemudian untuk selanjutnya Titan. Siap. Baik, silakan Titan, kelas berapa kamu? Saya kelas multimedia A, kelas 11 multimedia A. Oke, boleh jelaskan kamu dari tim mana? Yang ini tadi kan Pramuka nih. Siap. Yang itu Paskibraka. Kalau Titan? Kalau saya sendiri adalah salah satu dari salah satu bagian dari SAR Goes to School yang pada saat waktu itu. Jadi sampai sekarang ya tetap masih dijalankan. SARS itu apa? Jelasin dong buat SAR teman-teman. Go to School itu adalah suatu program di mana Badan SAR menyelenggarakan kegiatan mereka ke sekolah-sekolah Oh, gitu. seperti itu. Jadi
SAR itu adalah Search and Rescue itu. Baik, kegiatan seperti apa yang udah Titan dan teman-teman lakukan di sekolah-sekolah? Melatih dan memberikan suatu materi berupa apa namanya itu? Mungkin ditambahkan grace nanti ya? Ya, pertolongan pertama, memilah korban dan juga penggunaan alat-alat yang digunakan untuk dalam keadaan darurat. Oke, Grace ada yang mau ditambahkan terkait SARS ini atau cukup? Boleh, silakan. Siapa tahu ada yang tertarik ya, siswa yang di sini ikut juga gabung. Betul. Ya, jadi sini saya ingin menjelaskan ulang. Nah, jadi kami ini adalah perwakilan dari suatu program yang dibuat oleh Basarnas, yaitu program edukasi yang bernama SARS Goes to School. Tadi sudah dijelaskan ya, tadi SARS itu apa dan ini programnya ini apa gitu. Nah, jadi saya cuma ingin menambahkan sedikit seperti yang diajarkan ya. Jadi di sana kami diajarkan berbagai macam cara, mulai dari penyelamatan korban seperti memberikan pertolongan pertama atau first medical response. Terus juga kami ada diajarkan untuk pembagian atau pemilahan korban-korban. Jadi di sini pemilihan korban itu ada 4 ya. Yang ada yang kritis, ada yang untuk pertolongan yang kedua lah, prioritas yang kedua, lalu ada yang prioritas yang terakhir, dan ada yang warna hitam yang wafat itu ya. Nah, terus selain itu juga di sana kami ada dijelaskan bagaimana cara pemindahan korban ketika terjadinya sebuah kecelakaan atau bencana lainnya. Jadi ada 2. Yang pertama ada pemindahan secara darurat dan non darurat, dan itu ada banyak sekali. Cuman di sini yang sering diterapkan itu yang non darurat ya, karena biasanya kan ada kalau misalnya upacara ada orang pingsan gitu, nah itu bisa diterapkan gitu. Jadi dari program ini nih benar-benar bermanfaat banget gitu karena memberikan basic-basic dasar dari pertolongan. Ya sekiranya itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, udah lengkap sekali ya, udah sangat mengenal kita dengan SARS ini sendiri dan ini bagus ada di sekolah ya Pak ya. Iya. Baik, nah tentu dari prestasi yang sekilas sudah kita dengarkan dari perwakilan siswa-siswinya nih. Kita ke Pak Ahmad Maulani SPD nih. Ya, siap. Apalagi prestasi yang pernah diraih dari SMK Karsa Mulia? Oh ya, terima kasih untuk Kak Riani ya. Untuk prestasi sebenarnya sudah cukup banyak ya. Kemarin juga ada dari lari kayak gitu, sudah tanding juga di Jawa seperti itu, di Sampit. Nah itu dapat juara 3 kalau nggak salah kemarin, itu dari kelas 11 juga. Kemudian prestasi selanjutnya itu dari pencaksilat Kak. Kemarin dari pencaksilat juga menyumbangkan medali seperti itu. Kemudian selain pencaksilat juga di sini cukup banyak ekskulnya, ada seperti hapsi, kemudian ada poli, kemudian ada futsal, kemudian pencaksilat tadi, seperti itu. Kalau untuk yang lainnya mungkin segera ditambah juga terkait seperti yang dijelaskan oleh Ananda Rafli tadi. Seperti apa tadi namanya? Muang Thai ya, seperti itu Kak. Baik ya, bisa ditambahkan Pak Marsio nih, kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan di sekolah ini untuk menunjang bakat minat siswanya Pak? Iya, jadi untuk wadah aktualisasi siswa-siswa kita, pada prinsipnya sekolah semua mendukung, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Karena ada beberapa siswa kita yang mengikuti kegiatan karate, ya itu juga kita izinkan saja. Ya, kemudian ada yang atletik, kemudian ada yang muang thai tadi. Memang belum semua kegiatan bisa kita wadahi di SMK Karsa Mulia. Kenapa? Karena kita juga masih dalam masa pandemi, sehingga kepadatan siswa dalam beraktivitas ini masih kita batasi. Untuk saat sekarang ini, ekstrakurikuler yang efektif berjalan, tentu yang pertama adalah pramuka, kemudian untuk bidang ketarunaan, ini adalah pramuka, kemudian untuk bidang penunjang lainnya, bidang olahraga ada voli, ada basket, ada futsal, kemudian pencak silat, ini yang sedang atau memang sudah kita izinkan untuk
beraktivitas. Kemudian kalau untuk bidang seni ada seni tari daerah, kemudian ada seni hapsi. Ini yang kita kembangkan untuk anak-anak kita, terutama untuk mengangkat budaya lokal, termasuk lawang skepeng. Nah, baru-baru ini siswa kita beraktualisasi di sebuah perguruan tinggi yang ada di Kota Palangkaraya untuk lomba lawang skepeng. Ini saya sangat mendukung, saya sangat senang karena bagaimanapun juga anak-anak Dayak harus tahu budaya yang mengakar pada dirinya, karena kita tidak akan bisa lepas dari budaya itu. Maju mundurnya sebuah daerah, maju mundurnya peradaban seseorang tergantung bagaimana budaya itu dikembangkan oleh anak-anak muda. Oke, nah dari sekian banyak hal yang sudah dilakukan sekolah ini untuk menunjang bakat dan minat. Nah kita ke Pak Ahmad nih ya Pak Marsio. Ya, siap Pak. Dari apa yang Bapak lihat sendiri, bagaimana bakat dan minat anak-anak khususnya di sekolah ini terkait pengembangan yang dilakukan oleh sekolah? Apakah mereka antusias atau seperti apa Pak? Oke, untuk pengembangan minat dan bakat di SMK Karsa Mulia ini, seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Kepala Sekolah tadi, kita adakan yang namanya ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini sebagai wadah untuk anak-anak bisa beraktualisasi seperti itu. Misalnya dia minatnya di olahraga atau di seni, nah di situ semuanya bisa kita salurkan minat dan bakatnya. Kemudian untuk pengembangan lebih lanjut ya di sini juga biasanya untuk pelatihnya juga ada yang dari luar juga seperti itu. Jadi enggak semuanya guru di sini, tapi ada juga yang dari luar untuk lebih maksimal lagi seperti itu Kak. Baik, dari apa yang dijabarkan Pak Ahmad, bisa teman-teman dengerin ya bahwa teman-teman di sini antusias semua ya. Ya, antusias banget. Mengembangkan bakat dan minat mereka karena memang udah ditunjang dengan baik oleh sekolah sendiri. Tepuk tangan untuk SMK Karsa Mulia. Oke teman-teman, ya menarik sekali obrolan kita, tapi yang pasti nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih di RRI Goes to School Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita saksikan dulu penampilan dari SMK Karsa Mulia. Ada pembacaan puisi yang dibawakan oleh Dea dari kelas 12 MMA dengan judul puisinya Semangat Muda karya Aini Nuraini, dan dilanjutkan nanti ada band Karsa akan membawakan beberapa lagu. Tepuk tangan untuk penampilan kita selanjutnya. Semangat Muda karya Aini Nuraini. Matahari kian merangkak, memberi semangat yang hangat, menantikan masa depan, disusul energi yang kuat. Marilah kawan, bersama kita membangun, mencapai kemajuan. Membendung keegoisan dalam mencari jati dirimu. Ayolah kawan, jangan biarkan kemalasan menguasaimu. Meninggalkan luka yang dalam, membasahi seluruh tubuhmu dan membekukan isi otakmu. Bangkitlah kawan, semangat itu sudah kau teguk. Mencandu dalam hatimu, menggeliat dalam hatimu, mencari kelebihanmu. Majulah kawan, bisik-bisik itu kamu muntahkan. Dengan segala peluh yang tak berkesudahan. Jangan biarkan lagi menguasaimu. Dan tinggalkan bersama mimpi. Semangatlah kawan, mimpi itu tinggal sejengkal lagi. Berharap kau kini meraihnya, menyapanya penuh semangat, dan berkata, aku bisa. Terima kasih.
tidak bisa berhenti mengaguminya, terlalu mudah dipuji, jadi lupa diri, jadi membenci, merugikan diri sendiri. Oh, oh, oh. Memori masa lalu perlu ditinggalkan, hormati yang tua bila mau dihormati, berikan manfaat yang berguna. Masa depan itu mimpi yang harus diraih, mata haruslah belajar, belajar, belajar. Yuk kita belajar. Ada orang bilang mutiara itu cantik dan megah, mutiara berharga, kebanggaan orang tua dan bangsa. Oh, 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 oh. Tidak bisa berhenti mengaguminya, terlalu mudah dipuji, jadi lupa diri, jadi membenci, merugikan diri sendiri. Oh, 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 oh. Memori masa lalu perlu ditinggalkan, hormati yang tua bila mau dihormati, berikan manfaat yang berguna. Masa depan itu mimpi yang harus diraih, jika kita belum matang, haruslah belajar, belajar, belajar. Yuk kita belajar. Sejuk menyegarkan jiwaku, tatapan mata indah yang memancar teguh, senyum manis lesung pipi menewan hatiku, hati riang dan gembira selalu ada di sini. Berjanji pasti akan bersama, mengejar masa depan di sini. Ku
depan di sini. Melangkah dengan seperti mencari pelajar yang tangguh, yang tangguh, mencari pelajar yang tangguh. Waktu kita bersama terjadi banyak cerita, tangis tawa bersama, penuh warna yang nyata, sebuah pertemanan tak bisa dibeli. Waktu kita bersama terjadi banyak cerita, tangis tawa bersama, penuh warna yang nyata, sebuah pertemanan tak bisa dibeli. Segala yang berkesan tak tergantikan, hanya akan terjadi waktu kita bersama. Tak ada perbedaan, terbuka padanya. Waktu kita bersama terjadi banyak cerita, tangis tawa bersama, penuh warna yang nyata, sebuah pertemanan tak bisa dibeli. Segala yang berkesan tak tergantikan, hanya akan terjadi waktu kita bersama. Tak ada perbedaan, terbuka padanya. Masih dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya di RRI Goes to School teman-teman, dan tentu kita masih ngebahas topik kita kali ini, kegiatan pembelajaran dan prestasi seperti apa yang ada di SMK Karsa Mulia Palangkaraya ini. Ya buat teman-teman semua, tentu siaran ini bisa terus didengarkan di FM 92,4 MHz. Kita juga live streaming di aplikasi RRI Play Go. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol ya, masih penasaran Riani ya dengan
Bapak Kepala SMK Karsa Mulia Palangkaraya, Pak Marsio STMPD. Oke, kemudian juga ada guru pendamping Pak Ahmad Maulani SPD dan juga ada teman-teman yang berprestasi di sebelah kirinya Riani gitu ya. Nah kemudian kita ke pembelajaran kali ini nih Pak ya. Siap Kak. Oke, mungkin ini ke Pak Ahmad dulu, baru nanti ditambahkan Pak Marsio. Nah Pak, untuk SMK Karsa Mulia ini bagaimana caranya agar siswa itu lebih mudah dalam memahami pelajaran Pak? Oke, untuk siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran itu biasanya kita sudah di awal semester itu sudah disiapkan Kak, untuk perangkat pembelajarannya, metode pembelajarannya itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum kegiatan tatap muka dilaksanakan. Jadi untuk Ya. Pembelajarannya? Untuk pembelajarannya biasanya guru-guru ini menggunakan banyak metode. Ada yang biasanya ada yang keluar dari kelas kayak gitu, nggak monoton aja cuman di dalam kelas, bisa juga di luar kelas seperti itu. Untuk lebih anak-anak ini nggak cuman di belajarnya cuma di dalam kelas, biar nggak bosan kayak gitu. Iya, apalagi ini sekolah kejuruan ya Pak Marsio ya. Betul. Keterampilan yang diutamakan. Silakan Pak Marsio tambahkan seperti apa. Baik, jadi gini Karyani, untuk anak-anak ini kalau kita belajar di dalam ruang kelas tentu akan ada kejenuhan. Maka salah satu hal yang kita lakukan supaya menghilangkan kejenuhan bagi anak-anak, kita belajar langsung di lapangan. Salah satunya terima kasih kepada pihak RRI, beberapa hari yang lalu siswa-siswi kita berkunjung secara khusus dalam rangka pembelajaran kunjungan industri ke RRI Palangkaraya. Kita sangat terima kasih dan mengapresiasi teman-teman di studio yang telah memberikan informasi seluas-luasnya bagi anak-anak kita yang berada di kompetensi keahlian multimedia. Bagaimana dengan jurusan yang lain? Tentu jurusan yang lain juga melakukan hal yang sama. Kita lakukan untuk jurusan TKR, kita berkunjung ke beberapa dealer yang ada di Kota Palangkaraya, diantaranya ke Daihatsu, Isuzu, kemudian beberapa bengkel yang menjadi partner di SMK Karsa Mulia. Nah, untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, kita juga mengunjungi beberapa dealer yang ada di Kota Palangkaraya, diantaranya ada Trio Motor, kemudian Cahaya Indah Motor, Tunas Jaya Motor, dan beberapa partner juga. Kemudian untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, kita juga melaksanakan kunjungan sekaligus belajar di industri, diantaranya kita ke Hypermart, ke Matahari, sehingga anak-anak kita bisa belajar secara langsung terkait dengan pelajaran vokasi. Nah tentu ini juga kita selingi dengan pembelajaran tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita. Anak-anak kita ajak berkunjung ke Museum Balanga, karena bagaimanapun juga Palangkaraya kita bisa melihat secara jauh ke belakang itu dengan cara berkunjung ke Museum Balanga. Ini salah satu terobosan atau salah satu kegiatan yang mungkin sebagian sekolah juga sudah melaksanakan, tetapi melihat dari antusiasme anak-anak kita, mereka sangat senang sekali ketika diajak belajar dengan metode ini. Ini tidak lepas dari keinginan kita juga mensukseskan program pemerintah dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu Kak Riani. Iya, jadi apa yang dijelaskan Pak Marsio nih teman-teman bisa langsung menjawab ya Pak ya. Kalau untuk sekolah kejuruan metode yang paling pas itu langsung terjun ke lapangan ya. Langsung praktek saja gitu ya. Iya, dari sekian banyak pengalaman ketika mengajak teman-teman langsung terjun ke lapangan dan sebagainya dari semua jurusan. Ada pengalaman yang cukup jadi pembelajaran buat sekolah, ada enggak Pak? Ya, tentu ada ya pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk di sekolah. Apa itu masukan? Masukan dari partner SMK Karsa Mulia tentang proses pembelajaran yang kita kembangkan. Kompetensi-kompetensi yang ada di kurikulum SMK Karsa Mulia ini mendapat revisi dari beberapa industri yang menjadi partner SMK Karsa Mulia dalam rangka link and match terhadap kurikulum. Nah, ini sesuatu yang sangat positif
sehingga kita tidak akan membuang-buang waktu di dalam proses belajar karena betul-betul sesuai dengan keinginan industri. Nah, masukan-masukan yang seperti ini kita juga berharap dari teman-teman dan manajemen dari RRI, bagaimana anak-anak kita nanti khususnya yang dari jurusan multimedia ini bisa menggantikan atau sebagai generasi penerus di kemudian hari terhadap RRI yang ada di Palangkaraya, atau membuka radio-radio baru yang bisa menyuarakan, yang bisa menggemakan tentang kreativitas baik anak muda maupun kiprah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan dunia pendidikan, sehingga Kalimantan Tengah memiliki SMK yang sejajar dengan pulau-pulau yang lain. Amin ya. Kalau pengalaman Pak Ahmad ada enggak terkait di lapangan seperti itu dengan siswa ini? Oh iya, untuk siswa biasanya kalau saya lebih ke acara-acara sih Kak. Jadi misalnya kayak ada acara apel atau ada acara-acara yang bersangkutan dengan siswa, itu biasanya anak-anak ini sangat antusias. Tapi kalau untuk kunjungan industri, untuk sekarang saya belum pernah seperti itu untuk mengantar anak-anak, karena kebetulan juga saya di sini guru mapel seperti itu. Jadi biasanya untuk yang pengantaran ke tempat ke tempat seperti itu biasanya dilakukan oleh kepala atau ketua dari program masing-masing seperti itu. Baik ya. Tapi yang pasti ya Bapak Marsio dan juga Bapak guru di sini semuanya gitu ya sangat mensupport ya. Iya, benar sekali. Seperti apa bakat dan minat dari siswanya di sini. Nah, terkait itu kita ke teman-teman di sebelah kirinya Riani ya, teman-teman dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Ada Rafli, ada Maulana, kemudian Titan, di belakang juga ada Wildiana, Fania dan Grace ya. Kita ke Rafli nih. Iya. Siapa gitu. Iya, Rafli sendiri gitu ya, dengan prestasinya kamu banyak, kemudian juga bakat minatmu juga banyak. Seperti apa perasaan kamu selama ini bersekolah di Karsa Mulia? Oke, untuk perasaan cukup senang bisa bersekolah di SMK Karsa Mulia, di mana di sini saya dapat belajar banyak tentang pembelajaran yang belum pernah saya dapatkan. Terutama di sini yang paling saya senang yaitu penerapan apel pagi atau bisa dibilang pembinaan setiap pagi lah. Okay. Jadi itu dapat membantu kita untuk disiplin, seperti bangun pagi dan juga tentunya banyak Gitu ya, sampai bingung disebutin satu-satu nih. Tentunya banyak. Iya, saking banyaknya ya Pak Marsio ya. Iya, Rafili kayaknya gemetaran ini. Gemetar ya. Iya, pengaruh auranya Riani gitu ya, begitu kuat. Iya, masih dengan Rafli ya. Nah, tentu Rafli, kamu sendiri merasa bahwa kamu sekarang dengan banyak prestasinya, kamu siapa yang paling mensupport kamu yang berpengaruh dalam peningkatan prestasinya, khususnya belajar? Untuk belajar yang paling mensupport di Karsa Mulia ya guru-guru di sini. Ya, guru-guru ya? Ya guru-guru sangat mensupport lah. Siapa guru favoritnya Rafli? Ada? Untuk guru favorit banyak sih. Banyak? Banyak. Satu? Satu mungkin Pak Yakub lah. Pak Yakub lah. Yakub. Oke, kemudian kita mau dengar suara Wildiana di ujung sana nih. Silakan, di belakangnya Riani rupanya ya, baju pramuka. Nah, kalau Wildiana sendiri prestasinya kamu apa? Ya, mengikuti itu Saka Nasional 2022. Kemudian? Banyak sih. Banyak sih gitu ya. Nanti di WA aja gitu. Jangan malu-malu, sampaikan aja. Sampaikan aja kata kepala Ungkapkan sekolahnya. perasaanmu. Ungkapkan. Oke, kelas berapa Wildiana? Nama saya Wildiana, saya kelas 11 BDP. Kelas 11 ya. Nah, dari selama kamu sekolah di sini seperti apa perasaan kamu sendiri, seperti Rapli tadi itu senang, bangga, banyak hal yang didapat. Kalau Wildiana sendiri gimana? Yang pasti sih bangga, senang. Karena di sini memiliki banyak kayak peraturan, ketertiban.
Pokoknya Jujur main ya. deh. Kalau banyak aturan malah senang ya Pak ya. Banyak ketertiban. Jujur atau karena takut ada Pak Kepala Sekolah nih ceritanya nih. Enggak ya, kalau anak yang ingin maju, ingin sukses ya, ketika ada tata tertib dan aturan ini malah membuat mereka punya manajemen tersendiri ya Pak ya. Betul, betul, betul. Ya terkait aturan dan tata tertib, apa nih yang menonjol dari Karsa Mulia Pak Marsio? Iya, sebenarnya pendekatan kita adalah pendekatan kekeluargaan. Oh gitu. Kita akan membisarkan pada anak-anak bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tentu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Oh gitu. Ya, sehingga kepada anak-anak yang melanggar peraturan pun kita tidak memberikan teguran dalam bentuk surat, tetapi lebih kepada lisan, lebih kepada pembinaan. Harapan kita, anak-anak nanti akan terbiasa di masyarakat, tidak harus dengan teguran-teguran tertulis dari instansi tertentu ketika mereka hidup di masyarakat, tetapi lebih mengutamakan kepada musyawarah mufakat sebagaimana semboyan hidup kita masyarakat Dayak, yaitu adalah Huma Betang. Di situ bagaimana kekeluargaan sangat terjalin secara erat. Demikian juga kepada seluruh siswa SMK Karsa Mulia, dalam proses pembinaan kita pendekatannya adalah seperti itu. Yang kita utamakan anak-anak adalah hadir ke sekolah tepat pada waktu supaya mereka nanti juga hadir di kehidupan sesuai dengan harapan orang tuanya. Baik ya, karena disiplin waktu dimanapun pasti akan dipakai ya Pak Betul, ya, apalagi betul. di dunia kerja. Jadi Iya. aturannya masih wajar gitu ya, kalau Masih terlambat sangat wajar. dikunci pagar gitu ya. Oh tidak, Tidak, tidak. ya, aman Semuanya berarti. masih boleh masuk jam berapapun karena kita menghargai, kita menghormati apapun yang menjadi kendala anak-anak kita. Dan kita pagar juga masih terbuka, Oke. mau lewat manapun bisa. Tapi alhamdulillah semangat anak-anak dengan disiplin yang diatur oleh dirinya masing-masing, tidak ada siswa yang melakukan bolos seperti itu. Baik, masuk akal teman-teman apa yang disampaikan oleh Wildiana tadi ya. Dengan aturan dan disiplinnya senang aja gitu ya, karena masih toleransinya cukup tinggi dari pihak sekolah. Nah tentu ini bulan November nih, kita baru saja memperingati tanggal 10 November, siapa tahu hari apa? Hari apa? Pahlawan. Hari Pahlawan Maulana, betul banget ya. Jadi sebagai anak muda kita harus ingat bahwa hari itu di mana kita semangat juga nih memajukan Indonesia sama seperti pahlawan kita dulu. Nah kita ke teman-teman, ada Maulana yang tadi langsung semangat menjawab Hari Pahlawan gitu. Iya, siapa pahlawan nasional favoritnya kamu Maulana? Pahlawan nasional favorit saya adalah Jenderal Sudirman. Oke, wow gagah Keren. ya, keren ya Pak ya. Kenapa tuh? Banyak kok pahlawan yang lain kok langsung Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman di mata saya itu sangat berwibawa. Berwibawa. Yap. Oke, kita tanya dulu sama Titan. Nah, nih siapa pahlawan nasional favorit kamu dan kenapa? Langsung aja. Ya, yang saya suka dan saya idolakan itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena beliaulah yang membangun Indonesia dan menjadi presiden pertama pada kala itu. Baik ya. Oke. Nah, kemudian di sini sebagai perwakilan dari pelajar juga yang memperingati Hari Pahlawan. Rapli mungkin ada pesan untuk teman-teman pelajar lainnya terkait Hari Pahlawan, silakan. Bagaimana kita memaknainya? Oke, untuk teman-teman mungkin pesan dari saya jangan berputus asa, tetap semangat, selalu disiplin, ikuti peraturan yang ada. Karena mungkin dengan kedisiplinan kita bisa membangun bangsa ini untuk menuju sebuah Indonesia sukses untuk kedepannya. Baik, hebat sekali dari Rapli. Kalau dari Pak Marsio terkait Hari Pahlawan, pesan dari Bapak sendiri untuk anak muda. Iya, anak-anak sekalian, saya berterima kasih dengan sangat bangga bahwa di antara kalian masih ada yang memfavoritkan pahlawan-pahlawan nasional. Memang beliau-beliaulah yang membuat kita bisa berada di tengah masyarakat, berada di alam kemerdekaan yang luar biasa ini. Maka generasi seperti kalian yang memang masih mengingat para pahlawan kita, insya Allah Indonesia akan menjadi tetap besar seperti saat sekarang ini. Ya, kalau saya sendiri memaknai Hari Pahlawan nomor 1, tidak ada pahlawan yang lebih sempurna di dunia ini selain ibu. Karena ibu adalah pahlawan segala-galanya.
Sebentar lagi kita berada di bulan Desember, Hari Ibu. Buatlah hadiah istimewa bagi ibu kalian. Apa itu? Berprestasi menjadi anak yang terbaik di antara yang lain. Kemudian pahlawan yang tidak ada duanya di dunia ini juga adalah guru. Guru yang bisa menciptakan kita bisa seperti saat sekarang ini. Kak Riana bisa menjadi penyiar yang hebat, teman-teman bisa menjadi pegawai di RRI karena guru. Karena guru adalah pahlawan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tanpa menampik bahwa para pahlawan kemerdekaan yang ada di Indonesia memberikan yang terbaik. Tetapi untuk saat sekarang ini yang harus betul-betul kita pahlawankan dalam kehidupan kita adalah ibu dan guru. Maka kepada anak semuanya jangan pernah melupakan jasa-jasa dari guru. Tidak ada bekas guru. Ya, yang ada adalah guru pada masa lalu. Nah, dan dia akan tetap ilmunya kita kenang. Anak-anak, jangan sampai kita pernah mengatakan bahwa itu dulu Pak Ahmad adalah bekas guruku. Tidak boleh, ilmunya selalu dipakai, orangnya dikatakan bekas. Nah, ini sangat tidak adil, ini sangat tidak baik. Itu ya, dan saya berharap kepada seluruh anak-anak semuanya nanti pada tanggal 25 November supaya bisa bersama-sama memberikan tampilan yang terbaik bagi Bapak Ibu guru. Baik, kalau Pak Ahmad pesan tersendiri dari Bapak silakan untuk para anak muda. Oke, untuk pesan mungkin nggak banyak ya Kak ya. Seperti yang Pak Marsio bilang tadi, pahlawan yang sebenarnya itu adalah orang tua kita. Karena orang tua kita lah yang membesarkan, mengasuh kita dari nggak bisa jalan, dari nggak bisa ngomong sampai besar sampai seperti sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman, jadilah pahlawan buat diri kalian sendiri, tetap berjuang kayak gitu, karena penjajahan sekarang itu bukan penjajahan kayak seperti dulu Kak, lebih penjajahan seperti budaya asing kayak gitu. Jadi kita pilah dan pilih budaya yang menurut kita bagus, kita ambil, dan budaya yang menurut kita tidak bagus, silakan kita tinggalkan. Karena zaman sekarang kebanyakan budaya-budaya asing itu masuk, sehingga budaya-budaya kita sendiri banyak yang terlupakan seperti itu. Dan yang lebih parah lagi sampai terbengkalai seperti itu. Baik ya, luar biasa pesan dari Pak Marsio dan juga Pak Ahmad, ini jadi harta yang berharga yang harus terus kita ingat untuk kita ke depannya lagi ya. Oke, kita udah mengulas banyak hal tentang SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Menarik sekali apa hal yang sudah kita ketahui. Nah, tentu dengan prestasi yang sudah ada nih Pak Marsio, apa nih pesan yang mau disampaikan ke siswa agar bisa terus meraih prestasi dalam akademik maupun non-akademik Pak? Baik, jadi kepada anak-anak semuanya, apapun yang kalian raih pada saat ini itu adalah sebuah prestasi. Sekecil apapun prestasimu hargai, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya anak-anak yang berprestasi adalah yang tidak bangga pada apa yang sudah dicapai, tetapi akan semakin bangga dengan apa yang belum dicapai. Sehingga tidak akan ada stagnan, harus dinamis. Hidup ini akan terus berlanjut, dan kata kuncinya jangan pernah berhenti untuk berdoa, berusaha, dan selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, setuju sekali ya, karena mendapatkan prestasi adalah suatu kebanggaan. Baik itu kebanggaan bagi diri sendiri, untuk orang tua, keluarga, guru, dan lainnya. Bukan hanya prestasi belajar di kelas akademik atau di dunia pendidikan saja. Betul. Prestasi juga bisa didapatkan dalam hal lain seperti prestasi olahraga, kreativitas, seni, prestasi kerja, dan prestasi-prestasi lainnya. Ada kata bijak dari orang terkenal John C. Maxwell yang mengatakan, sikap kita menentukan perbuatan kita menentukan prestasi kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman semua yang mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini di Aula SMK Karsa Mulia Palangkaraya, tidak terasa kita tiba di penghujung acara. Yang pasti kita udah ngobrol, udah
tahu banyak hal tentang Karsa Mulia Palangkaraya bersama Bapak Kepala Sekolahnya Pak Marsio STMPD. Sukses selalu Bapak. Terima kasih Mbak Riani Dan dan sehat kawan-kawan. juga. Amin. Terima kasih kepada guru pendamping Pak Ahmad Maulani SPD. Ya, terima Sukses kasih juga, Kak buat Riani. Bapak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang juga udah Riani ajak ngobrol. Ada Rafli, ada Maulana, Titan, kemudian Wildiana, Fania, dan Grace. Sukses selalu buat teman-teman semua ya. Kejar terus prestasinya dan beri yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga dan sekolah tentunya. Ya teman-teman semua, demikian RRI Goes to School dari SMK Karsa Mulia Palangkaraya, Jalan Geobos nomor 130 Menteng, Kecamatan Jekarraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan topik kita kegiatan pembelajaran dan prestasi. Dan inilah kita akan dengarkan lagi persembahan terakhir dari band Karsa, vokalisnya Alexa, dengan judul Widya. Saya Supriyani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan untuk kita semua. Waktu itu ku kenal dia, ingin ku memandangnya. Dirinya indah bagai bunga, dia telah tetap setia. Andai bisa terus bersama, tak akan terpisah. Mungkin memang tak dapat dia, hatinya tak terbuka. Widya, Widya, maumu buatku riang. Widya, Widya, namamu bagai bunga. Widya, Widya. Widya, Widya, semoga akan bertemu. Dan ku bilang, oh maafkanlah, oh maafkanlah, oh maafkanlah. Waktu itu ku kenal dia, ingin ku memandangnya. Dirinya indah bagai bunga, yakinlah tetap setia. Andai bisa